Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, jurusan Pendidikan Matematika 2 semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Cindy Dwi Fatika, yang kedua ada Rizky Amelia Pasaribu, dan yang ketiga ada Siti Sarah Ariati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kewirausahaan yang berjudul Sukses Bisnis Retail, Bisnis Waralaba, dan Bisnis Pendidikan. Teman-teman bisa mendengarkan penjelasan kami berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis retail, di mana retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer yang berarti memotong menjadi kecil-kecil. Kemudian pengertian retailing adalah semua aktivitas yang mengikut sertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada konsumen. Dan retailer adalah semua organisasi bisnis yang mendapatkan lebih dari setengah penghasilan retailing. Kemudian, menurut Berman dan Evans, retailing merupakan suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang menggunakannya untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Kemudian, ada jenis-jenis dari bisnis retail. Yang pertama, retail kecil, yaitu bisnis yang digambarkan sebagai retailer atau pengecer tradisional yang menjualkan barang dalam jumlah kecil, seperti minimarket, warung sembako, dan pedagang keliling. Kemudian ada retail besar, yaitu bisnis yang merupakan pengecer yang menyediakan barang jualannya dalam jumlah besar di industri retail yang dikuasai oleh organisasi, seperti department store, supermarket, offline, dan online store. Kemudian ada kelebihan dari bisnis retail, yaitu modalnya kecil, keuntungannya besar, mudah untuk ditemui, karena dalam hal ini sudah ada kayak pedagang keliling dan lain-lainnya. Kemudian hubungan yang dekat dengan pelanggan mereka dan bisa menawar harga. Kemudian ada kekurangan dari bisnis retail ini, yaitu tidak ada administrasi atau pembukuan yang lengkap, kurangnya keahlian dalam mengajukan promosi, dan tidak ada promosi. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai bisnis retail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis waralaba. Istilah waralaba atau yang dalam bahasa asingnya ini disebut dengan franchise, yang asal katanya ini berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti kata bebas. Nah, waralaba ini berasal dari dua kata. Kata pertama wara yang berarti lebih istimewa, dan kata yang kedua adalah laba yang berarti untung. Pengertian dari franchise atau sering dengan istilah disebut waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, di mana satu pihak akan bertindak sebagai franchiser dan pihak lain sebagai franchise, di mana franchiser ini adalah pihak yang hak lisensinya dibeli, sedangkan franchisee adalah pembeli hak lisensi, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak dari franchiser sebagai pemilik suatu merek terkenal memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan dari suatu produk atau jasa berdasarkan dan sesuai dengan rencana komersil yang telah dipersiapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari bisnis waralaba. Nah, yang pertama itu ada produk franchise, di mana produsen memberikan hak kepada pemilik toko untuk barang-barangnya, mengizinkan pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dagang pabrik. Pemilik toko harus membayar sejumlah biaya atau membeli persediaan minimum sebagai mendistribusikan milik pabrik dan timbal balik dari hak-hak ini. Yang kedua ada manufacturing franchise. Jenis franchise ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek franchiser. Jenis franchise ini seringkali ditemukan dalam industri makanan dan minuman. Yang ketiga ada
Business Opportunity Ventures. Bentuk ini mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu, dan perusahaan harus menyediakan pelanggan atau rekening bagi pemilik bisnis. Dan sebagai timbal baliknya, pemilik bisnis harus membayarkan suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Yang keempat ada bisnis format franchising. Ini merupakan bentuk franchising yang paling populer di dalam praktik, di mana perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti kesuksesannya untuk dioperasikan oleh pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang perusahaan. Kemudian ada kelebihan dari bisnis waralaba. Yang pertama, merek atau brand sudah terkenal. Yang kedua, standar mutu kualitas sudah terjaga dengan baik. Yang ketiga, resep atau konsep khusus bisnis yang sudah teruji dengan baik. Yang keempat, metode dan SOP yang sudah tersedia. Yang kelima, informasi seputar market dan bisnis yang terkait. Keenam, untuk meningkatkan keterampilan. Dan ketujuh, bantuan keuangan dan pemodalan. Selanjutnya, kelemahan dari bisnis waralaba. Yang pertama ini ketergantungan yang sangat tinggi kepada franchisor. Yang kedua, franchisee fee yang mengikat meskipun bisnis sedang menurun. Yang ketiga, sangat sulit untuk menilai franchisor. Yang keempat, kontrak yang membatasi ruang gerak franchisee. Yang kelima, kebijakan-kebijakan franchisor yang berubah-ubah yang harus dipatuhi. Yang keenam, reputasi merek. Bisnis akan terganggu jika reputasi merek mengalami kesan negatif. Baiklah, selanjutnya yaitu bisnis pendidikan. Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Bisnis pendidikan merupakan bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan akan pendidikan yang bermutu semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan semakin majunya perekonomian sebuah negara. Selain itu, jenis pendidikan yang dibutuhkan masyarakat juga semakin variatif seiring dengan semakin majunya masyarakat tersebut. Bisnis pendidikan juga dikenal memiliki daya tahan yang tinggi, berbeda dengan bisnis yang lain yang mudah terpengaruh oleh iklim perekonomian. Bisnis pendidikan umumnya jauh lebih stabil karena pendidikan selalu menjadi prioritas orang tua untuk masa depan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu jenis bisnis dalam pendidikan. Yang pertama, membuka bimbel atau bimbingan belajar, di mana bimbingan belajar merupakan model bisnis dalam bidang pendidikan yang akan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, bisnis bimbingan belajar hadir di tengah masyarakat untuk membantu dan ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua yaitu les privat, di mana les privat dinilai efektif dalam membantu prestasi anak di sekolah, karena saat ini banyak murid yang membutuhkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Yang ketiga yaitu les kalistung. Les baca tulis hitung atau kalistung juga bisa menjadi bisnis yang berhubungan dengan pendidikan yang dapat dijalankan. Yang keempat yaitu kursus keterampilan komputer, di mana keterampilan dalam menggunakan komputer merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang ketika akan melamar pekerjaan. Maka dari itu, kursus komputer bisa menjadi peluang bisnis untuk membantu orang-orang yang kesulitan menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu alat tulis. Selain bisnis yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran, dapat juga memanfaatkan peluang anak sekolah yang membutuhkan berbagai alat tulis dengan membuka bisnis alat tulis. Dan yang terakhir yaitu toko seragam sekolah. Kebutuhan yang lain tidak kalah pentingnya adalah seragam, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan dengan membuka toko seragam sekolah. Selanjutnya yaitu kelebihan dari bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan merupakan
peluang bisnis yang fleksibel, karena bisnis ini bisa dijalankan sesuai dengan modal yang dimiliki calon pelaku usaha. Jika modal yang dimiliki minim, maka bisnis les privat bisa menjadi alternatif. Namun, jika modal yang dimiliki cukup besar, membuka bisnis playgroup atau membuka kelas kursus dapat dicoba sebagai peluang usaha yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu kelemahan bisnis pendidikan. Yang pertama yaitu persaingan bisnis cukup besar, dan yang kedua yaitu sulitnya mendapatkan pengajar yang berkualitas. Itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like dan